Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Maria Fitri, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sunnah, kedudukannya dalam hukum Islam, perbedaan antara kata sunnah, hadis, khobar, dalalah, watiyah, dan doniyah. Divisi sunnah. Menurut Kamus Besar, sunnah adalah aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Jadi, pengertian sunnah secara sederhana adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya. Secara etimologi, sunnah artinya itu kata dalam bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Secara istilah, pengertian sunnah ini adalah ajaran yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya baik berupa ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Kedudukan sunnah dalam hukum Islam sebagai hukum. Dalam para ulama telah konsensus dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari segi urutan tingkatan hukum Islam ini, sunnah menjadi dasar hukum Islam tasyri'iyah, kedua setelah Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penjelasan atau tambahan terhadap Al-Quran. Tentunya penjelasan diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan sunnah sebagai penjelasan atau tafsir yang dibangun karenanya. Dengan demikian, segala permasalahan secara paripurna dan lengkap bagi penyangkut masalah duniawi maupun ukhrawi. Perbedaan antara sunnah, hadis, dan khobar. Hadis dan sunnah terbatas dari dua perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber dari Muhammad SAW. Sedangkan sunnah, segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasulullah maupun sesudahnya. Hadis sering disebut juga as-sunnah, juga sebaiknya meski istilah makna hadis dan as-sunnah sama. Namun, ulama berbeda pendapat tentang ruang lingkup hadis dan as-sunnah. Khobar mengacu pada pengertian berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Dengan penjelasan ini, khobar adalah segala berita yang datangnya dari selain Nabi Muhammad SAW. Khobar bisa dari orang terdekat Nabi yang dikenal saleh dan dapat dipercaya, yaitu sahabat dan tabi'in. Dalalah ya dan ya. Dalam bahasa Arab, zonni ini menunjukkan dua arti, yakni ragu-ragu dan yakin. Dan kata zunnun artinya sumur yang tidak diketahui apakah ada air atau tidak di dalamnya. Secara istilah, dalalah doniyah artinya sesuatu yang menunjukkan peluang lahirnya banyak makna. Dengan kata lain, nas Al-Quran yang dalalahnya bersifat zonni terbuka untuk dipahami dengan beberapa makna, walaupun tidak tertutup kemungkinan salah satu makna lebih kuat dan rajah dibandingkan dengan makna yang lain, tetapi tidak juga menggapai derajat kepastian dan keyakinannya. Kesimpulannya, sunnah secara umum dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketepatan, maupun sifat-sifat yang sifat-sifatnya sunnah merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam sebagai sumber hukum dan pedoman hidup setelah Al-Quran. Mempelajari, memahami, dan mengamalkan sunnah Nabi merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena sunnah merupakan penjelasan dan penafsiran bagi Al-Quran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.